Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jantung ini di bawah, otak di atas. Jantung ini di bawah, otak di atas. Darah dari jantung ini menyembur naik ke otak, mendaki ke atas. Darah kental. Kenapa darah kental? Karena ada gula dan minyak kolesterol. Maka orang yang sholat, jantung, darah menyembur, membawa oksigen naik ke atas. Kurang oksigen naik ke atas, stroke ringan. Macam dokter pula Ustaz ini sekarang. Maka ketika dia selalu bersujud, ketika bersujud beralih, otaknya ke bawah, jantungnya ke atas. Oh enggak Pak Ustaz, kawan saya sedang di kantor pun otaknya ke bawah. Nah itulah inilah, ini cerita tentang sholat ini. Waktu sedang sujud, otak ke bawah, jantung di atas, maka mudah darah turun mengalir. Orang yang sholat sehat. Cuman kadang kenapa itu kawanku sholat tapi kena naik juga jantung? Karena darahnya baru sampai tengkuk dia udah tegak. Tuh papu. Kalau bolehlah darah itu bercakap, apanya maksud kau ini? Kata darah ini, kau serius apa tidak? Kata dia. Kalau serius aku turun ke bawah, kalau tidak aku diam aja, kata dia. Saya nih walaupun tak dokter, tapi banyak kawan saya dokter-dokter itu banyak. Dan mereka ini selalu ngetes saya, nguji saya. Ustaz katanya, ya kita makan melalui apa? Melalui mulut, aku bilang. Pori kita, kulit kita makan melalui apa? Melalui pori. Kalau tulang makannya melalui apa? Bukan urusan saya, itu saya bilang. Begitu caranya kita kalau kita tak tahu. Jangan tunjukkan kita bodoh. Masa profesor dijatuhkan? Nah, rupanya kata dokter tulang, spesialis tulang tadi, tulang itu makanannya dari bergerak. Itulah mengapa orang pagi-pagi, kalau di kantor gubernur pagi apa senam? Pagi Jumat. Teng. Senam kan? Banyak sekarang orang di kantor-kantor itu senam, tapi badannya tak bergerak, biji mata aja nih. Karena instrukturnya pakai pakaian seksi. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Apalagi hari Jumat, jangan banyak-banyak buat dosa, badan tak sehat. Sholat itu sudah sehat luar biasa. Kenapa? Bergerak. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Salam berapa kali? Tahiyatul masjid, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Qabliyah subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salat subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salat duha, sehat leher, sehat jantung, sehat badan, sehat semuanya. Meregang otot-otot nih, sehat semuanya. Jadi selalu orang bertanya ke saya, Ustadz makan suplemen apa? Enggak ada. Saya dikasih tahu sama kawan saya, profesor, dokter, Ustadz jangan makan suplemen, nanti buah pinggang Ustadz hancur. Saya tak mau. Saya kemana-mana nyetir sendiri. Kalau di Pekanbaru saya nyetir sendiri kemana-mana, berapa suka saya menikmati. Bagaimana supaya tidak ngantuk? Minum kopi. Saya minum kopi, habis sehat walafiat. Minum teh, minum. Di sini aja yang saya tak minum teh ini. Jangan serius sekali. Ustadz jangan dikasih minum teh waktu ceramah. Kenapa? Karena teh itu gula. Gula itu masuk ke lehernya, lehernya sedang panas habis ceramah. Masuk gula, yang paling bagus minum air putih. Karena kalau gula itu nanti pita suaranya rusak. Kalau sayang sama Ustadz, maka jangan kasih dia minum gula. Pas macam di kantor gubernur. Kasih dia buah-buah aja. Saya ini termasuk Ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Nah, ini orangnya langsung to the point. Saya pernah dibisik pengurus masjid, Ustadz, tolong nanti Ustadz datang ke masjid kami, Ustadz sindirkan dulu ada orang kaya pernah nyumbang 300 juta diambilnya balik Pak Ustadz. Oh, saya gas lama-lama itu. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang mengambil sumbangannya dari masjid
seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Rapi api. Selesai sholat, kata pengurus, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir itu tak datang. Itu nggak usah tahu, saya sindir-nyindir itu lagi. Nah, maka kita perbaiki sholat kita, panjang umur, sehat badan, kita ke Baitullah insyaallah. Amin. Nanti jangan lupa, kalau sampai ke mihrab tempat sholat Nabi jadi imam itu nanti di Taman Raudhah, amin. Pas di Taman Raudhah itu tengok di tiang sebelah kiri ada tulisan As-sholatu imaduddin. Tiang sebelah kiri, sholat tiang agama. Ini masjid ini bisa mantap kan karena tiangnya kokoh. Kalau coba tiangnya hancur, lampu-lampu yang cantik hancur, kubah. Sholat rusak, rusak yang lain. Jangan bangga karena sodakoh, jangan bangga karena haji dan umrah, hilang yang lain. Maka sholat, mencari menantu yang pertama ditengok sholat, apa pula somat? Sholat betul. Ada ibu-ibu, anaknya dokter, datanglah dia ke saya. Ustaz Somad, ya bu, anak saya dokter Pak Ustadz, masih gadis. Aku bilang, aku udah berbini. Rupanya maksud dia bukan ngasih ke saya, maksud dia cemana cak. Itulah pentingnya, selesaikan dulu pertanyaan. Saya ini mau mencari menantu, bagaimana caranya supaya saya tahu menantu saya ini sholat, itu maksudnya. Saya bilang, ibu suruh dia datang jam 12 sore, jam 12 siang Jumat. Oh gitu ya Pak Ustadz, ya, suruh dia. Ditelepon ibu inilah, bisa datang ke rumah saya jam 12. Dijawab laki-laki, mohon maaf ya bu, saya sholat katanya. Lulus. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi. Ini udah bocor, udah. Nah, nanti kalau ibu bapak mau mencari calon nanti kita buatkan soal khusus lah. Insya Allah soal. Bisa Ustaz buatkan soal 4 mata. Jangan kan 4 mata, 3 pun bisa. Intinya sholat. Suami saya tak sholat Pak Ustadz. Ibu jangan pulang dari sini mentang-mentang udah pengajian tentang sholat, pulang langsung panggil laki. Sini. Ya Fir'aun. Ibu tentu dengan kelembutan ibu, besok pagi sambil masak. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembah. Kau nyindir aku ya kata dia. Enggak bang, aku tak nyindir. Orang kalau mau mati memang sensitif bang. Doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Doakan, mudah-mudahan. Makanya diantara doanya, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kita ulang, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Tapi kan doa nggak mesti bahasa Arab Pak Ustadz. Tak mesti bahasa Arab. Yang tak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Saya sampai sekarang, walaupun saya di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, dokter di Sudan, kalau tentang lama di Arab, onta lebih lama lagi Pak Ustadz. Saya berdoa tetap pakai bahasa Indonesia. Yang penting doa tuh 4 tuh aja yang pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu doa, ya Allah, anakku ini jangan sampai kena narkoba, jangan sampai main judi slot, jangan sampai. Ibu pun berdoa begitu. Lakiku ini sedang keluar kota, ada tugas dari Pak Gubernur, jangan sampai dia dilarikan pelakor, jangan sampai dia. Cuman kalau doanya di masjidnya nggak kuat. Habis sholat sunat pelakor, tanya orang sama siapa? Gitu. Nah, berdoa itu kuncinya. Doa ini jangan